Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Ya, eh, belakangan ini sejak ketika Indonesia mengalahkan Vietnam dan seterusnya, kita sering sekali, kerap sekali mendengar kata-kata dari netizen Malaysia gitu yang mengatakan bahwa menang lawan Vietnam je bangga luar biasa gitu, atau semacamnya sesama tim ASEAN. Indonesia ada di kumpulan mudah, makanya lolos. Ketika kita lolos di Piala Asia, mereka katakan kita karena berada di kumpulan yang mudah, ya. Entah bagaimana cara mereka menghitung mudah. Begitu juga di pra Piala Dunia, zona Asia, mereka katakan kita berada di kumpulan mudah karena kita berada sesama lawan ASEAN saja katanya. Tidak seperti mereka. Jadi dari situ, dari apa yang disampaikan oleh netizen Malaysia ini terkait kita menang sampai 3 kali melawan Vietnam, termasuk back-to-back di pra Piala Dunia, selalu mereka katakan menang lawan tim ASEAN je bangga, katanya. Jadi seolah-olah tim ASEAN ini begitu empuk, begitu mudah untuk dilumat oleh tim mereka, ya, harimau muda. Ngeri ininya. Oh ya, tapi sebelum kita lanjutkan ini, saya harus beritahukan dulu kepada penonton channel ini yang dari Malaysia, channel ini, video yang saya tampilkan kali ini sangat tidak direkomendasikan untuk ditonton oleh orang Malaysia, terutama kaum Melayu Semenanjung yang merasa diri adalah keturunan Nabi Ibrahim, sebagaimana dikatakan oleh Profesor Solehah Yaakob, yang Melayu Mahawangsa, yang menguasai seluruh dunia ini. Karena video ini, sebagaimana kita ketahui, Malaysia adalah negara dengan tingkat nomor 3 secara persentase tertinggi yang mengalami penyakit mental gitu ya. Jadi menonton video ini untuk selanjutnya itu berpeluang, sangat berpotensi besar menambah penderita penyakit mental di kalangan Melayu Semenanjung di Malaysia. Jadi tolong di skip video ini, tonton video yang lain saja ya. Ini bukan untuk konsumsi Malaysia. Oke, kita lanjutkan. Jadi berdasarkan dari komentar-komentar mereka itu, nggak salah dong, saya kemudian menyimpulkan kalau Malaysia tidak mungkin tidak lolos dari babak grup Piala Asia U23 ini, karena mereka selalu mengatakan kita itu ada di kumpulan mudah. Nah, kali ini mereka sudah ditempatkan, semesta menempatkan mereka di kumpulan yang mudah, seempuk kue bolu saya bilang ya. Bagaimana tidak mudah, bayangkan. Di sana yang berat lawannya hanya Uzbekistan, dan seharusnya dengan kekuatan tim Malaysia yang luar biasa seperti Uzbekistan pun bisa mereka kalahkan ya. Tapi ternyata mereka kalah di pertemuan pertama dengan Uzbekistan, mungkin masih demam panggung, oke lah. Dan selanjutnya itu kue bolu dan agar-agar yang tersisa ya. Kue bolu itu Vietnam, itu cuma tim ASEAN ya yang kita kalahkan gitu, apa sih hebatnya gitu. Dan yang ketiga nanti Kuwait ya, Kuwait itu agar-agar, Vietnam aja kalah. Nah, jadi dari situ tentu saja kita akan simpulkan Malaysia akan lolos dengan mudah ya, tim ASEAN pertama nanti yang akan lolos ke babak berikutnya, ke babak 8 besar ya. Tetapi apa yang terjadi berbalik dengan kuar-kuar mereka yang begitu jumawa, saudara sebangsa sekalian ya. Dan kita lihat di pertandingan baik tim under 23 atau U23 kalau kita katakan, maupun tim utama mereka, timnas utama mereka itu istiqomah sekali dengan skor 0-2 ya. Setelah mereka di pertandingan resmi mengikat Korea Selatan dengan skor 3-3, ya, yang akan mereka ingat sampai bila-bila masa itu. Di pertandingan resmi selanjutnya, mereka begitu istiqomah dengan skor 0-2. Ya, mereka tim senior bertanding ke markas Oman, kalah dengan skor 0-2. Main di kandang sendiri, kembali 0-2. Kemudian tim B23 mereka, atau U23 kalau kita katakan, bermain di ajang resmi Piala Asia U23. Kembali mereka itu konsisten, kalah dengan skor 0-2 melawan Uzbekistan. Dan barusan tadi, tim yang kue bolu, yang mereka katakan kue bolu, yang tim lemah Asia Tenggara, hanya sesama ASEAN itu Vietnam, ya, yang sama Indonesia saja dibelasah 1-0, 3-0 di kandang sendiri. Apalah sulitnya untuk Malaysia ya.
tim yang merasa superior, ya, bangsa yang merasa tidak ada apa-apanya. Kita ini orang Indonesia ini, apalagi mereka diperkuat oleh satu pemain murni, ya, murni Kaukasian, yaitu Fergus Tierney, ya, yang cakap berbahasa Melayu. Seharusnya itu mereka melumat Vietnam dengan begitu mudahnya gitu. Tapi lagi-lagi mereka itu begitu istiqomah dengan skor 0-2. Dihajar oleh Vietnam semudah, kalau saya katakan di sini, pisau panas mencincang mentega, ya. Dan seperti itulah akhirnya Vietnam menjadi tim Asia Tenggara yang lolos ke babak 8 besar, ya. Setidaknya dari 4 wakil Asia Tenggara, Vietnam sudah memastikan satu tempat di babak 8 besar, ya. Tinggal 2 lagi, Indonesia dan Thailand yang masih harus berjibaku di pertandingan terakhir, dan hasilnya belum tahu. Indonesia seharusnya bisa sangat optimis di pertandingan ketiga nanti, karena tim menjadi lengkap minus Sananta. Tetapi nanti Ivar bermain, kemudian Justin Hubner bermain, masih ada Tejo gitu. Tapi ada satu kendala yang memungkinkan, yang mungkin akan menghambat langkah Indonesia ke babak selanjutnya, karena di pertandingan kali ini melawan Jordania, tim Timur Tengah, wasit yang akan memimpin pertandingan ini juga dari Timur Tengah, dan Indonesia sering sekali mengalami kejadian seperti itu, seperti dulu di Piala Dunia ketika 2010 itu. Indonesia yang sebetulnya bermain bagus melawan Oman diwasiti oleh wasit Timur Tengah, ya. Alhasil keputusan aneh-aneh seperti kita melawan Qatar kemarin. Jadi kita sebaiknya berdoa saja, jangan jumawa seperti Malaysia yang menganggap remeh semuanya. Kita tetap berdoa tim kita itu bisa lolos, ya. Nah, kemudian Thailand yang sebetulnya peluangnya paling besar untuk lolos ke babak berikutnya, karena di pertandingan terakhir mereka hanya menghadapi Tajikistan yang sudah 2 kali kalah, dan mereka cukup menang 1-0 saja, itu tidak peduli lagi nanti apapun hasilnya antara Irak dan Arab Saudi. Nah, Malaysia sendiri, meski tadi terbuntang-buntang dihajar oleh Vietnam, di atas kertas sebelum pertandingan antara Kuwait melawan Uzbekistan selesai, atau peluit panjang ditiup oleh wasit, secara teori mereka masih bisa lolos untuk ke babak 8 besar, ya. Tapi syaratnya luar biasa sulit. Artinya luar biasa sulit itu prasyarat pertama, Kuwait harus menang melawan Uzbekistan. Itu syarat pertama dulu, menang dengan skor besar kalau bisa. Nah, syarat kedua, kemudian nanti Vietnam juga harus menang dengan skor besar melawan Uzbekistan, ya. Nah, kalau 2 syarat itu sudah terpenuhi, kembali antara Malaysia melawan Kuwait, Malaysia harus menang dengan skor besar kembali melawan Kuwait, karena selisih gol mereka sudah 0-4, ya, 0-4. Dan untuk sampai saat ini, sampai pertandingan ini berakhir, Malaysia yang warganya begitu jumawa, meremehkan tim-tim ASEAN ini, adalah penampil terburuk dari semua kontestan di turnamen Piala Asia U23 kali ini, ya. Karena Malaysia lah satu-satunya tim di Piala Asia U23 ini yang kemasukan 4 gol tanpa mencetak 1 gol pun. Kosong. Bahkan Kuwait bisa mencetak 1 gol ke gawang Vietnam, ya. Ada tim lain yang juga masih kosong, nilainya baik nilai maupun gol yang dicetak, yaitu Cina dan Uni Emirat Arab, tapi mereka itu hanya kebobolan 3 gol. Karena mereka tidak istiqomah seperti Malaysia yang selalu hanya mau kalah dengan skor 0-2, ya. Jadi tim lain, Thailand memang kalah 5-0 melawan Arab Saudi, tapi mereka berhasil mencetak 2 gol. Ya, kemudian Tajikistan, meski mereka sudah kalah 2 kali, tapi di pertandingan pertama, meski selisih golnya sama dengan Malaysia, 2-4,
juga -4. Tapi mereka ketika kalah melawan Arab Saudi, mereka bisa mencetak 2 gol, ya, kalah 4-2. Demikian juga ketika mereka bertemu Irak, kalah lagi dengan skor 4-2. Jadi mereka masih mencetak 4 gol ya di turnamen ini. Malaysia sama sekali tidak mencetak gol. Nah, jadi kalau kita lihat pertandingan tadi, sebenarnya awalnya itu ya cukup berimbang lah ya, cukup berimbang bagaimana pertandingannya. Kita lihat tidak begitu buruk juga sebenarnya di awalnya Malaysia. Malaysia sempat mengancam gawang Vietnam, tapi seperti biasa ketika juga waktu melawan Uzbekistan, yang itu terus di-highlight oleh channel-channel di Malaysia ketika mereka hampir mencetak gol, ya kali ini pun mereka hampir mencetak gol juga melalui Virkus Tirni, tapi melebar seperti biasa. Edi Tanzil, ejakulasi dini tanpa hasil Malaysianya. Kemudian di menit ke-18 ya Vietnam mulai menebar ancaman dari satu sundulan, tapi masih melambung, tidak berhasil, dan itu langsung dibalas oleh Malaysia melalui Najmuddin, si Bagus Kahvi KW, ya, menerima operan dari Tierney, tapi tendangannya melambung jauh, tapi kemudian ternyata dia sudah lebih dulu terperangkap offside. Nah, terus setelah itu Vietnam sepenuhnya menguasai pertandingan sampai di menit ke-39, berawal dari rebutan bola, pelanggaran yang dilakukan oleh bek Malaysia yang menarik jersey dari pemain Vietnam ini. Sebenarnya tarik-menarik ya, tapi yang lebih fatal itu kemudian pemain Malaysia ini. Dan hasilnya sama seperti Indonesia ketika melawan Qatar, yang sangat mereka tertawakan ketika kita kalah waktu itu, diberikan dicurangi wasit ya, diberikan sepak pojok. Kali ini mereka itu tidak dicurangi wasit, tapi memang backnya itu yang nakal. Kemudian wasit memberikan tendangan bebas, diambil oleh Quat Van Khang dari Vietnam, yang juga anggota timnas Vietnam ya. Itu mereka anggota timnas Vietnam yang ketika kalah melawan Indonesia, umurnya masih 20 tahun, kira-kira seumuran Ivar Jenner, Hapner, seperti itu. Tapi dia sudah menjadi tim inti dari Vietnam, tim seniornya Vietnam ya. Dan dia juga dulu pernah mencetak gol ke gawang Hernando Ari di masa U16. Memang Quat Van Khang ini adalah pemain yang sangat berbahaya. Dan kemudian Quat Van Quan mengambil tendangan itu sebelumnya satu pemain Vietnam melakukan dummy, lalu ditendang oleh Quat Van Khang, dan gol. Malaysia tertinggal 0-1 ya. Tertinggal 0-1 itu pun di menit ke-39 Malaysia mencoba keluar untuk menyerang, tapi Vietnam juga tidak mau tinggal diam ya. Dalam satu skema serangan balik dari Vietnam, Kapten Malaysia Mukhairi terpaksa melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan kartu kuning itu di menit ke-41. Lalu kemudian tendangan bebas tidak menghasilkan apa-apa buat Vietnam. Lalu Malaysia melakukan serangan balik dan di sana ada satu insiden di sana mengapit dari Tirgus Wierni, pemain Vietnam, sampai wasit perlu mengecek VAR apakah kemungkinan penalti. Ternyata tidak ada pelanggaran sehingga tidak ada penalti. Nah, Malaysia terus melakukan serangan pada waktu itu, jadi wasit memberikan tambahan waktu 7 menit. Di waktu 7 menit itu pada menit ke-46 pemain Vietnam, sekarang giliran pemain Vietnam yang mendapat kartu kuning. Memang kalau kita lihat di babak pertama ini pertandingan Vietnam dan Malaysia ini berlangsung keras ya, seperti pertandingan kungfu, mirip kungfu football gitu. Kemudian dari pelanggaran ini menghasilkan tendangan bebas untuk Malaysia, tetapi tidak berhasil menjebol gawang Vietnam yang akhirnya menghasilkan tendangan pojok. Setelah itu kedua tim terus bermain dengan intensitas tinggi sampai peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan oleh wasit. Kemudian babak kedua dimulai, ya, di awal-awal babak kedua bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Vietnam, ya, bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Vietnam. Malaysia tidak bisa bergerak banyak, tidak bisa berbuat banyak. Kemudian di menit ke-54 itu bintang mereka, bintang besar Malaysia ya, yang bermain di luar negara, yang hebat sekali bermain di penyerang Malaysia ini,
yang bermain di tim besar Jepang, FC Yokohama, yang bermain di Divisi 3 Jepang, di J3, itu yang pada waktu melawan Uzbekistan nyaris mencetak gol, terpaksa ditarik keluar karena cedera. Ya, kira-kira 4 menit setelah Lukman Hakim ditarik keluar, ya Vietnam mendapatkan hadiah penalti dari wasit. Ya, penalti ini sendiri berawal dari kesalahan dari pemain Malaysia di lini tengah yang lalai dengan bola sehingga direbut oleh pemain Vietnam di Van Hau yang masuk di babak kedua. Pemain Vietnam ini kemudian menggiring bola mendekati kotak penalti, didukung oleh satu pemain Vietnam lain. Dia bagi ke sana, kemudian dia masuk ke kotak penalti, dan rekannya yang tadi menerima bola mengirimkan bola kepada dia, dan dia dijatuhkan di sana, di kotak penalti, dan wasit langsung menunjuk titik putih. Tapi karena protes dari pemain Malaysia, wasitnya berkonsultasi dengan wasit VAR ya, untuk mengecek apakah itu benar penalti atau tidak, dan ternyata wasit mengesahkan dan itu penalti. Penalti kali ini diambil oleh pemain Vietnam bernomor punggung 6, Vu Hoang Minh Khoa. Ya, papan skor pun berubah menjadi 2-0 untuk Vietnam, dan Malaysia mencoba merespon itu dengan memasukkan langsung 3 pemain pada menit ke-63 untuk meningkatkan intensitas serangan, dan benar, kali ini Malaysia banyak melakukan serangan-serangan berbahaya ke Vietnam, ya, sampai kemudian ada beberapa kali mengancam gawang Vietnam, tapi tidak cukup untuk menghasilkan gol. Pada menit ke-76, bek kiri Malaysia, Umar, yang wajahnya sekilas mirip dengan penceramah kondang Indonesia, Ustadz Abdul Somad, maju overlap ke depan dan dilanggar, ya, menghasilkan tendangan bebas, tapi sayangnya tendangan bebas itu hanya menghasilkan tendangan pojok. Dan peluang terbaik dari Malaysia itu datang pada menit ke-91, karena setelah waktu normal berakhir, wasit menambahkan 6 menit waktu tambahan. Ketika itu satu tendangan keras dari pemain Malaysia, ya, tepat sasaran ke gawang, tapi diselamatkan dengan spektakuler oleh kiper Vietnam. Kemudian beberapa kali serangan lagi, dan Vietnam juga mengancam, itu di menjelang akhir pertandingan, tinggal berhadapan 1 lawan 1 melawan kiper Malaysia, tapi tendangannya melambung. Dan tidak lama kemudian pertandingan pun berakhir, wasit meniup peluit panjang, dan Malaysia kembali mengukuhkan diri sebagai tim yang istiqomah dengan kekalahan 0-2 di setiap pertandingan resminya pasca mengikat Korea 3-3. Dan setelah itu, ya, mereka masih jumawa, kemungkinan iya, ya. Apa yang mereka jumawakan, itu seperti ditulis di sini di komentar di Makan Bola. Aku tak kisah Malaysia tewas kepada Vietnam, Little China. Aku tetap sokong Malaysia. Yang terpenting bagi aku, ketika kejohanan Piala Asia yang lalu, Malaysia berjaya mengikat Korea Selatan 3-3. Perlawanan itu akan aku ingat sampai bila-bila masa. Jadi seperti itu, saudara sebangsa, setumpah darah. Demikian dulu video saya kali ini, dan apa yang perlu kita pelajari dari kejadian yang menimpa Malaysia ini, jangan pernah jumawa. Ya, seperti yang ditampilkan oleh tim nasional kita tetap menghormati semua lawan. Sintayong bahkan ketika melawan Brunei pun kita bermain dengan menghormati lawan dengan serius, apalagi ini kita menghadapi Jordania, dan kemungkinan yang menjadi lawan kita bukan hanya kemampuan tim melawan, tapi juga wasit, sebagaimana kita alami ketika kita melawan Qatar, ya. Jadi untuk itu, untuk tim Indonesia, mari kita berdoa, dan Malaysia, semoga kalian tidak menonton video ini, karena ini beresiko meningkatkan jumlah pengidap penyakit mental di negeri kalian nanti, ya. Jadi demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka.